Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afan Darmawan Nusli dengan NIM 415-1901-0105 dari Fakultas Ilmu Komputer dan juga jurusan Teknik Informatika. Di sini saya ingin mempresentasikan jawaban saya dari soal 1 sampai 3 dari bagian 1 soal UAS mata kuliah Deep Learning yang diampu oleh dosen Pak Henry Noprison, STMKon, sekaligus menyelesaikan mata kuliah tersebut. Oke, kita mulai saja dari nomor 1, bagian 1. Yang pertama apa perbedaan machine learning dan deep learning, yakni ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama ada simplicity, adalah data yang dipergunakan sebagai input proses pembelajaran, tidak membutuhkan proses rekayasa fitur sebelumnya. Misalnya ekstraksi fitur. Hal ini menjadikan proses pembelajaran model deep learning jadi lebih sederhana dibandingkan dengan proses pembelajaran machine learning. Dengan kata lain, proses pembelajaran model deep learning bersifat end-to-end. Yang kedua ada scalability. Proses pembelajaran model deep learning memungkinkan implementasi secara paralel, sehingga bisa memanfaatkan kapasitas grafik processing unit atau GPU, atau tensor processing unit atau TPU. Yang ketiga ada versatility atau adaptability, yakni proses pembelajaran model deep learning tidak selalu harus dilakukan dari awal. Semua model deep learning hasil pembelajaran dapat di-training kembali menggunakan data training yang baru. Hal ini menjadikan model deep learning menjadi sebuah model yang mampu untuk terus-menerus melakukan sebuah pembelajaran secara online. Yang keempat ada reusability, yakni sebuah model hasil yang telah di-training menggunakan sebuah dataset berskala besar dapat digunakan untuk melakukan tugas menggunakan dataset berskala lebih kecil. Kemampuan ini disebut transfer learning, menghemat waktu pembelajaran ulang. Lanjut pada soal bagian 1 nomor 2, yakni ada apa tujuan dari pembelajaran training pada pemrosesan data. Yakni salah satu tujuan dari pembelajaran training adalah untuk meminimalkan error, sehingga kinerja learning machine model dapat diukur oleh square root error. Soal ketiga, yakni jelaskan perangkat keras yang digunakan untuk pengolahan data menggunakan deep learning, yakni ketersediaan graphic processing unit atau GPU atau tensor processing unit TPU. Dalam sebuah 10 tahun terakhir menjadi salah satu faktor pendorong pengembangan model deep learning. GPU dan TPU merupakan unit pemroses data di dalam perangkat keras komputer yang memungkinkan dengan mempresentasikan pengolahan data ke dalam operasi matriks, maka algoritma model pembelajaran deep learning dapat memanfaatkan daya komputasi yang tinggi dari GPU atau TPU, sehingga membantu mempercepat waktu pemrosesan pembelajaran model deep learning dengan menggunakan jumlah parameter model yang besar. Oke, saya akan menjelaskan bagian 1 nomor 2. Yang pertama, bagian A ini yakni menjelaskan tentang single perceptron. Yang pertama adalah bentuk kecil dari sebuah ANN adalah single perceptron yang hanya terdiri dari sebuah neuron. Secara sistematis, terdapat fitur vektor X yang menjadi input bagi neuron tersebut. Fitur vektor mempresentasikan suatu data point, event, atau instance. Neuron akan memproses input X melalui perhitungan jumlah perkalian antara nilai input dan synapse weight yang dilewatkan pada fungsi nonlinear. Pada training yang dioptimasi adalah nilai synapse weight learning parameter. Selain itu, terdapat juga bias B sebagai counter tambahan. Output dari neuron adalah hasil fungsi aktivasi dari perhitungan jumlah perkalian antara nilai input dan synapse weight. Yang kedua, menjelaskan tentang apa itu Bayesian probability. Probability bias merupakan salah satu cara untuk mengatasi ketidakpastian data dengan menggunakan rumus Bayes. Teorema ini lebih banyak diterapkan pada hal-hal yang berkenaan dengan diagnosis secara statistik yang berhubungan dengan probabilistik, serta memungkinkan dari penyakit dan gejala-gejala yang berkaitan. Teorema Bayes yang digunakan pada proses pengambilan keputusan tidak terlepas dari teori peluang sebagai konsep dasar. Teorema Bayes dikenal sebagai rumus dasar untuk peluang bersyarat yang tidak bebas. Syarat-syarat teorema Bayes dapat digunakan untuk menentukan pengambilan keputusan. Yang pertama ada berada pada kondisi ketidakpastian, adanya alternatif tindakan. Yang kedua ada peluang diketahui sebelumnya dan peluang posterior dapat ditentukan. Yang terakhir
ada peluangnya memiliki nilai antara 0 dan 1. Lanjut kepada fungsi objektif. Fungsi objektif adalah sebuah persamaan matematika yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif kinerja sebuah model mesin learning dalam mengaproksimasi sebuah fungsi yang memetakan atribut data input terhadap atribut label. Yang terakhir ada lokal minima. Lokal minima adalah nilai minimum pada suatu daerah lokal saja, local point of view. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang soal bagian 1 nomor 3. Yang pertama ada bagaimana konsep cara kerja CNN, yakni memiliki persamaan pada MLP. Namun dalam CNN, setiap neuron dipresentasikan dalam bentuk 2 dimensi. Jadi seperti MLP yang setiap neuron hanya berukuran 1 dimensi. Secara garis besarnya, CNN memanfaatkan proses konvolasi dengan menggerakkan sebuah kernel. Konvolasi kernel atau filter berukuran tertentu ke sebuah gambar. Komputer mendapatkan informasi representatif baru dari hasil berkaitan bagian gambar tersebut dengan filter yang digunakan. Yang kedua ada tujuan dilakukannya konvolasi pada data citra, yakni adalah untuk mengekstraksi fitur dari citra input. Konvolusi akan menghasilkan transformasi linear dari data input sesuai informasi spasial pada data. Yang terakhir ada fully connected layer atau MLP. Merupakan layer atau lapisan di mana semua neuron aktivitas dari layer sebelumnya terhubung semua dengan neuron di layer selanjutnya. Seperti halnya jaringan syaraf neuron biasa. Setiap aktivitas dari layer sebelumnya perlu diubah menjadi data 1 dimensi sebelum dapat dihubungkan ke semua neuron di fully connected layer. Karena hal tersebut menyebabkan data kehilangan informasi spasialnya dan tidak reversible. Fully connected layer hanya dapat diimplementasikan di akhir jaringan. Fully connected layer biasanya digunakan pada metode multi-layer perceptron atau MLP dan bertujuan untuk mengolah data sehingga bisa diklasifikasikan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk soal 1-3 pada bagian 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.